Ya, silakan Mas Ketua dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, terima kasih Mas Ketua, Mas Yudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan memanjatkan rasa syukur kita ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa hadir bersama-sama. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Bapak. Bisa hadir bersama-sama dalam kuliah yang pertama ini untuk mata kuliah pengembangan kepala sekolah. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Kemudian karena ini pertemuan pertama, kita juga berdoa mudah-mudahan pertemuan selanjutnya nanti lancar sampai dengan akhir semester ya. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, kemudian ilmu yang didapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu saya juga berdoa mudah-mudahan sukses semuanya ya, sebagaimana yang diharapkan. Baik, dalam pertemuan pertama ini mungkin nanti misalnya soal waktu, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan bisa disampaikan, tapi untuk sementara kita jalan ya sesuai dengan yang terjadwal dulu, nanti baru sambil, saya sedang nata-nata soalnya ini, jadi belum bisa ngefixkan, sementara biar jalan saja ini. Kalau nanti sudah oke ya berarti tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu menghendaki yang lebih sore misalnya untuk besok-besok setelah Lebaran umpamanya, juga nanti kita bicarakan ya kalau perlu. Kalau tidak diperlukan, Bapak Ibu lebih nyaman kuliah masih di tempat kerja ya, masih di sekolah juga nggak apa-apa. Nanti kita ambil yang paling nyaman gitu ya, kita ambil yang paling nyaman. Baik, untuk hari ini ya, khusus hari ini kalau di UGRIS sebenarnya, kalau di kampus jadwal pelajaran, jadwal kuliah di bulan Ramadan itu sedikit lebih singkat sebenarnya. Tapi biar sajalah gitu, asalkan nanti hanya tidak tahu apakah setelah ini Bapak Ibu juga ada jadwal lain gitu. Kalau jadwal lain nanti agak maju disesuaikan dengan jadwal bulan Ramadan, ya berarti nanti kita sesuaikan ya panjangnya, ya panjang waktu kuliahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang penting hari ini adalah perkenalan perkuliahan ini ya, bagaimana Bapak Ibu mengenal betul perkuliahan ini bisa disiapkan, karena banyak ini mata kuliah ini setengah sebenarnya
kategorinya kategori mata kuliah teoritis, tapi nanti harus nanti ke ranah praktis Bapak Ibu. Jadi harus banyak yang dianalisis, banyak yang dipraktekkan gitu. Ya beberapa hal nanti harus begitu. Jadi sengaja saya susun karena saya yang ditugasi untuk menyusun RPS mata kuliah pengembangan kepala sekolah. Jadi mungkin ada dosen pengampu lain ya untuk mata kuliah ini. Saya itu mengampunya di 2E, 2D, OC. Saya kayaknya di 2CDE, itu ada 3 kelas yang saya ampu untuk mata kuliah, ya berarti benar C, ya ini C pertama, kemudian besok itu ada di kelas D, lalu hari Rabunya kayaknya yang di kelas E, CDE berarti. Saya yang ditugasi menyusun RPS pengembangan kepala sekolah karena ini saya memandang mata kuliah ini mata kuliah sangat strategis ya bagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, bahkan mungkin ada teman-teman pengawas gitu ya. Maka di dalam perkuliahan ini nanti kita tidak melulu merujuk kepada teori, tetapi juga kepada praktek-praktek yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Tetapi karena mayoritas Bapak Ibu itu praktisi, ya maka nanti saya berharap tentu pengalaman Bapak Ibu, pengalaman praktek Bapak Ibu di lapangan itu sangat penting ya untuk menyokong kesuksesan mata kuliah ini. Tetapi yang juga sangat penting adalah tidak boleh diabaikan adalah Bapak Ibu tidak bisa hanya mengacu pada praktek-praktek di lapangan semata gitu. Tetapi juga sekarang harus dipadukan dengan teori. Nah itu. Maka kita nanti akan membahas ya dan harapannya nanti akan menyiapkan kepala sekolah profesional gitu yang merupakan hasil paduan antara praktek pengalaman praktis Bapak Ibu di sekolah ya. Apakah itu Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas ya dan lain-lain ya. Tetapi juga nanti kita sambil memadukan dengan teori-teori yang banyak dirujuk, teori-teori yang berkembang selain tentu regulasi-regulasi yang ada di pemerintah yang terutama yang masih berlaku. Maka saya secara singkat tadi, kalau RPS-nya ini sudah kita siapkan beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi tadi saya cek belum ditandatangani, mungkin belum sempat buka itu Pak Kaprodi dan Pak Ketua Rumpun mata kuliahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi karena nanti yang akan disahkan adalah RPS yang akan saya sampaikan hari ini. Maka dalam kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan RPS yang pertama, ya kemudian kalau diperlukan kalau kontrak kuliah itu sudah biasa, okay? Nanti kontraknya sekaligus ketika kita mencermati RPS itu gitu ya. Hanya untuk saat ini saya agak terbelit banyak ya tugas-tugas yang banyak deadline-nya ya sehingga membimbing tesis pun agak saya mundurkan itu, tapi enggak pada sabar itu. Pak, gimana saya gitu, pembimbingan tesis. Tapi mudah-mudahan setelah ini nanti akan berjalan sangat cepat. Jadi biasanya perjalanan saya sangat cepat Bapak Ibu ya. Jadi Mas Ketua mungkin juga tidak langsung terrespon ya ketika WA itu. Jadi agak bersabar kadang-kadang kalau pas WA tidak langsung terrespon. Saya belum sempat buka HP itu ya. Jadi saya belum sempat buka HP karena saya tidak termasuk orang yang aktif buka HP, apalagi nyekrol itu saya nggak termasuk yang punya hobi itu gitu. Baik, jadi nanti hari ini pengenalan ya mata kuliah ini pertama melalui RPS, lalu kita cermati model penilaiannya ya. Saya taktis Bapak Ibu ya mengikuti apa yang kita rancang di RPS itu, termasuk nanti soal penilaiannya gitu.
Jadi mengikuti mata kuliah saya sangat jelas nanti karena nilai UAS itu berapa, nilai UTS berapa, nilai tugas berapa, nilai proyek berapa gitu. Jadi sudah sangat jelas di situ. Dan tradisi saya, ya tradisi akademik yang saya kembangkan adalah dalam perkuliahan saya selalu 100% memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi nanti beberapa PowerPoint yang saya siapkan misalnya gitu ya. Meskipun nantinya Bapak Ibu yang banyak nanti akan ini ya. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu agak bersabar mendengarkan saya ya dalam kuliah hari ini. Kecuali nanti saya minta pendapat, minta masukannya begitu ya untuk rancangan kuliah kita selanjutnya. Dan untuk waktu-waktu berikutnya nanti yang harus lebih aktif adalah Bapak Ibu sekalian ya. Nanti yang harus lebih aktif. Tapi terarah ya. Karena sudah ada semua nanti. Dan 100% kuliah ini ya, selain menggunakan moda tatap muka secara maya seperti ini tatap muka ini kan, tatap muka secara maya seperti ini ya. Jadwalnya ada berapa Bapak Ibu? 16 di jadwal ya kayaknya ya. Kalau yang semester kemarin kan masih berapa itu? Setiap pertemuan 2 sesi kan, jadi 7 ya. 7 kali 2 sesi berarti 14. Nah, maka nanti kalau yang ini karena sesinya lebih pendek dipecah sebenarnya. Sebenarnya sama saja gitu. Tapi nggak tahu ini yang melatar belakang kenapa dipecah itu. Jadi dipecah waktu pertemuan kita separuh dari pertemuan yang lalu ya lebih pendek gitu ya. Mungkin latar belakangnya banyak dosen yang waktu itu nggak memenuhi ya gitu ya. Harusnya jam berapa sampai berapa karena 2 sesi, tapi terus dipotong, pokoknya pertemuan, mungkin begitu. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Nah, 100% mata kuliah ini nanti akan paduan, ya, akan merupakan paduan dari tatap muka maya seperti ini, kemudian nanti ada tatap muka langsung di kampus, ya, biasanya berapa itu, 1 kali atau 2 kali barangkali gitu maksimal ya. Ada 1 kali apa 2 kali, nanti dijadwalkan, silakan dikompromikan nanti dengan saya jadwalnya, kapan kira-kira gitu. Kemudian khusus untuk mata kuliah saya juga ada aktivitas-aktivitas di dalam semua pertemuan, yakni pertemuan kita itu minimal 16 kali Bapak Ibu, 16 kali termasuk UTS dan UAS. Jadi pertemuan kuliahnya berarti 14 gitu. Ya, ditambah dengan UTS 1 kali, kemudian UAS 1 kali. Nah, gitu. Nah, seluruh tahapan perkuliahan yang 16 kali itu, 16 pertemuan istilahnya gitu ya. Maka di dalam spada saya ya nantinya akan penuh itu ada kegiatan. Selalu ada diskusi Bapak Ibu di situ, ada diskusi tertulis. Tapi untuk kali ini belum saya set, jadi mungkin kalau Bapak Ibu buka masih hanya tertera template-nya, pokok-pokok dari perkuliahan itu saja gitu ya, belum terurai, termasuk tugas-tugas belum sempat saya masukkan gitu ya. Tetapi sebenarnya sudah siap semuanya, ya tinggal on saja gitu. Ini kemarin masih mungkin karena ada libur dan sebagainya, petugas IT kita pada liburan juga gitu ya. Jadi beberapa sistem IT belum terset dengan penuh gitu. Ya, maka kami belum bisa menyelesaikan ngeset karena harus ngisi itu Bapak Ibu ya. Kami ngisi sendiri. Jadi itu disiapkan oleh sistemnya disiapkan oleh tim IT ya, kemudian kami para dosen lalu membangun sendiri ya, membuat sendiri kelas itu gitu. Menguraiannya. Jadi apakah ada diskusi, ada penugasan tertentu ya. Kemudian capaian pembelajarannya dan sebagainya, RPS-nya, kemudian presensi ya gitu. Jadi termasuk presensi nanti semuanya akan ada di Spada itu. Ya. Bapak Ibu sudah bisa buka itu. Ada di Spada yang mana ini?
ini semester 2 ya. Sudah buka untuk pada yang mata kuliah pengembangan kepala sekolah apa belum? Kalau sudah ada yang buka silakan dicek. Saya belum sempat ngecek ya. Tapi kemarin dikabari teman-teman yang beredar di WA grup para dosen itu ya ada yang menyampaikan bahwa belum sempat terset ya secara penuh. Ya kalau dosen kan tinggal memakai gitu ya. Jadi user itu posisinya dosen. Baik, kita akan cermati ya RPS kita. Sebentar saya siapkan dulu. Nanti kalau masih cukup waktu ya Bapak Ibu sekalian, kalau masih cukup Bapak dosennya, Pak. Terkenal dosennya. Memang suaranya Iya. Di saya juga hilang ini, Pak. Di sini Pak. Iya. Hujan. Semarang hujan ini, Pak. Terus banget. Oh. Ya, Bu Ika. Banjir. Iya. Yang kabarnya Rawasari gimana, Mbak? Masih pemulihan, Bu. Masih banyak yang kena air. Semarang bawah itu. Itu udah ada itu di Sepada 3 pengembangan kepala sekolah, cuman belum ada isinya. putus saya ya. Yang terputus saya ya, berarti Mas. Waduh, saya kok tiba-tiba kok hilang gitu. Ya, baik. Sudah kelihatan ya, sudah masuk lagi saya. Baik. Baik, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Sebentar ini sedang proses di tempat saya. Kenapa ya? Ini soalnya mendung hujan gitu. Ini banyak mendung hujan ya hari akhir-akhir ini. Nah ini betul putus-putus. Saya tadi pakai wifi di rumah, terus ini tak coba ganti dengan HP. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ya dengan saya buka filenya dulu ya. Kita akan mulai dengan RPS dulu ya. Nah, sudah siapkan. Oh, yang tadi kok belum.
Ini. Kok berat ini, kenapa ya? Tidak seperti biasanya. Bentar, saya buka file RPS kita. Nah, ini sudah lambat sekali. Lambat. Ini nggak tahu PC saya kenapa. Sebentar, saya file RPS sementara tapi ini ya. Jadi file RPS saya kirim ke Mas Ketua, tolong dibantu di-share-kan coba. Ya, ini sedang saya kirim. Kenapa ya? Ini. Baik, sudah terkirim Mas, silakan Mas. Itu RPS ya. Ya. Ya, ya sudah. Baik. Ini ya kurang besar ya. Dibesarkan lagi Mas. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami RPS kita. Ini nantinya RPS ini akan saya upload di Spada kita ya, di kelas Spada kita pengembangan kepala sekolah ya 2C tadi ya. 2C ya. RPS ini dimulai dengan analisis pembelajaran ya. Saya tidak akan terlalu detail, nanti dipelajari, baca sendiri, yang tidak paham nanti bisa ditanyakan lain waktu itu ya saja ya. Jadi ini CPL yang capaian pembelajaran ini ya, yang dibebankan kepada mata kuliah pengembangan kepala sekolah itu ada 2, 5, dan 10 ya. 2, 5, dan 10 itu Bapak Ibu. Nah, dari sini maka alur pengembangan kompetensi Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti kita akan mulai gitu, agak dikecilkan nggak apa-apa biar tergambar lebih jelas. Nanti kita akan mulai dari kegiatan-kegiatan ya analitis ya diskusi dan sebagainya ya. Termasuk teori, kajian teori berkaitan dengan
pengembangan kepala sekolah. Yang akhirnya nanti di titik akhirnya akan tercapai terbentuk kepala sekolah profesional. Intinya begitu nanti urutannya, ya gitu. Tapi kita tidak akan fokus di sini. Lanjut saja Mas di halaman berikutnya. Ya, terus nah itu maka itu tanda tangan ketua rumpun mata kuliah dan kaprodinya belum. Sebenarnya sudah tanda tanganan ada nanti ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini sama persis. Terus agak ke bawah lagi. Ini mata kuliah. Oke. Mata kuliah ini namanya naik lagi Mas sedikit. Mata kuliah ini namanya terus lagi naik lagi. Ya. Mata kuliah ini namanya pengembangan kepala sekolah ya. Ada 2 SKS ya. Ini masuk rumpun mata kuliah kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya gitu ya. Nah, ini mata kuliah wajib yang harusnya dengan ambil ya. Di S2 ini ya, ini sebuah mata kuliah wajib dan capaian pembelajarannya itu ke bawah sedikit. Nah, di bawah tanda tangan itu ya. Oke. Nah, itu saya tidak akan detail membacakan ya, tetapi intinya adalah bahwa capaian pembelajaran yang akan panjenengan semua raih ya, yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran ini selama 1 semester itu menguasai teori, ya prinsip, kebijakan dan pendekatan mutakhir dalam manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Ya, orientasinya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Maka saya mewajibkan diri setiap mata kuliah saya, termasuk S1 ya Bapak Ibu sekalian, termasuk ketika saya mengajar di S1, ya saya memanfaatkan full ya, agar mahasiswa kita terbiasa gitu. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, calon kepala sekolah ya, sebagai pengawas misalnya juga harus tidak bisa lepas dari penggunaan kemajuan teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Ya oleh karena itu orientasi perkuliahan kita salah satunya adalah orientasi teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga ada dukungan ya, ada dukungan praktis gitu ya, ada dukungan praktis ya ketika Bapak Ibu punya pengalaman praktis ya di tempat kerja, di kedinasan, kemudian Bapak Ibu memadukan diri sekarang memasok teori-teori terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah itu gitu kan. Nah, maka kemudian kita padukan dengan kemajuan teknologi secara praktis. Salah satunya adalah nanti selain ada bahasan-bahasannya juga di dalam praktek perkuliahan kita nanti full akan menggunakan juga akan 100% setiap pertemuannya nanti akan didukung dengan SPADA itu. Ya. Kemudian yang CPA 5 mampu mengembangkan supervisi manajerial, ya, akademik, ya, secara objektif dan berkelanjutan. Supervisinya, nah baik secara manual maupun terutama ya secara digital. Ya, maka nanti kalau Bapak Ibu ada yang sudah mulai berpikir atau malah mungkin sudah mulai penelitian berkaitan dengan pengembangan kepala sekolah atau pengembangan sekolah ya dengan memanfaatkan teknologi atau dengan memanfaatkan digital ya maka silakan lanjutkan ya misalnya supervisi bukan lagi secara manual ya tapi supervisi yang dilakukan secara digital gitu dan seterusnya. Yang CPL 10-nya ya mampu merancang perencanaan pendidikan ada jangka pendek, jangka menengah, ya jangka panjang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dalam prakteknya perkuliahan ini nanti Bapak Ibu juga dituntut untuk merancang ya. Karena sebagai kepala sekolah akhirnya harus meskipun prakteknya ini ya Bapak Ibu sekalian ya, ada oknum-oknum kepala sekolah kita yang kadang-kadang model copy paste saja gitu ya. Jadi saya agak punya pengalaman ya cukup ya Bapak Ibu di bidang itu ya betapapun saya ini saya sekarang jadi
komite ya, ketua komite di sebuah madrasah aliyah negeri gitu. Jadi sekarang ya masih. Jadi saya agak mengetahui ya bagaimana kehidupan sekolah ya, tata kepemimpinan, tata kelola ya, kepemimpinan administrasi gitu. Oke, nah dari CPL 2, 5, dan 10 itu, maka kemudian terurai ke dalam CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, itu isinya mampu itu berarti bisa melakukan Bapak Ibu. Jadi apa yang dikuasai Bapak Ibu sekalian konsepnya ya, teori-teorinya dan implementasinya dalam konteks satuan pendidikan, dalam konteks nasional, begitu loh Ibu sekarang ya. Jadi sebagai kepala sekolah ya, sebagai pemimpin pendidikan di tingkat sekolah atau di tingkat kecamatan ya, atau di tingkat apa itu subrayon ya, di yang dulu UPTD itu namanya apa sekarang? Yang dulu namanya UPTD sekarang namanya Korsatpen Bapak. Korsatpen, ada yang Korwil ya, ada yang Korsatpen, ada yang Korwil. Nah, itu kan level kepemimpinan ya, ada di situ ya, ada di tingkat sekolah, ada di tingkat kelas gitu ya, level kepemimpinan di tingkat kelas, di tingkat sekolah, di tingkat Korsatpen atau apapun nama yang selevel itu, kemudian itu kecamatan lah gitu ya. Ada di tingkat kabupaten kota ya, di tingkat dinas itu berarti gitu, di tingkat provinsi sampai kemudian di level nasional, dan bahkan Bapak Ibu juga bisa harus yang mengacu kepada yang ada di tingkat internasional ya. Jadi apa namanya tren ya, orang Indonesia memuji-muji model pendidikan yang dilaksanakan di mana itu, di Eropa itu, Skotlandia ya, Swedia, yang daerah dekat-dekat itu memang pendidikannya dipandang cukup maju gitu. Ya, meskipun di Singapura juga bagus, tapi anak-anaknya pada stres gitu. Ya, kalau yang anak-anaknya juga tenang, gembira gitu. Kita kan ada student well-being juga kan. Nah, ada student well-being gitu ya, ada school well-being itu misalnya. Maka bagaimana kita menciptakan anak-anak kita, guru-guru kita, keluarga sekolah kita itu tidak merasa tertekan gitu, tetapi nyaman gitu kan, berada sekolahnya bukan karena tekanan dari teman-temannya dan sebagainya gitu. Jadi dengan nyaman. Nah, maka di sini kemampuan-kemampuan yang harus dicapai ya Bapak Ibu sekalian itu selain menguasai konsep-konsep tadi, juga Bapak Ibu nanti harus mampu mengembangkan supervisi kesiswaan. Ya, terutama terkait hasil belajar ya dan kedisiplinan siswa. Ini kan masih jarang dilakukan ya. Nah, maka ini dipelajari betul. Kemudian supervisi kepegawaian ya kepada guru dan tenaga kependidikan. Kalau selama ini kan supervisi akademik yang dilaksanakan kepala sekolah itu kan mayoritas kan kegiatannya hanya kepada guru. Kemudian mengembangkan supervisi bahkan terkait keuangan dan aset sekolah. Dan yang terakhir CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang kelima adalah mampu merancang perencanaan pendidikan jangka panjang Bapak Ibu sekalian secara inovatif ya, berbasis riset dan data digital. Nah, perhatikan itu. Jadi tidak main-main ya kemampuan yang akan Bapak Ibu raih nanti setelah mengikuti ini. Itu kemudian disubkan, silakan saja nanti dipahami, terus ke bawah sekarang Mas. Ke bawah, nah korelasinya nanti dibaca sendiri. Nah ini nih, deskripsi mata kuliah ini yang tulisannya deskripsi singkat mata kuliah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, mata kuliah ini ya, pengembangan kepala sekolah ini dirancang untuk membekali mahasiswa magister manajemen pendidikan agar memiliki kemampuan konseptual, artinya teori-teori, konsep-konsep harus menguasai ya,
Jangan hanya bisa bicara berdasarkan pengalaman praktis yang dilakukan saja gitu, hanya cerita yang dilakukan, tidak gitu ya. Jangan hanya itu, tetapi juga harus bisa bicara secara akademis ya, berbasis teori-teori, nah gitu. Harus bisa gitu, berbasis penelitian, nah gitu. Harus bisa gitu. Ya, jadi memiliki kemampuan konseptual tapi juga memiliki kemampuan strategis dan praktis gitu dalam pengembangan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, adaptif ya terhadap perubahan-perubahan serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekali lagi basisnya teknologi informasi dan komunikasi TIK. Ya. Maka mau tidak mau lah gitu ya. Jadi sekarang harus ke sana arahnya. Perkuliahan ini menitik beratkan oleh karena itu ya pada penugasan, penguasaan teoritis ya, prinsip-prinsip kebijakan dan pendekatan mutakhir dalam manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Jadi nanti banyak tugas ya Bapak Ibu, siap-siap. Siap-siap banyak tugas. Baik dalam konteks lokal, jadi nanti ada yang pembahasannya konteks-konteks lokal, ada yang konteks-konteks nasional gitu. Tapi juga ada yang konteks-konteks global. Apalagi ini nanti akan sangat mendukung perkuliahan kita. Ya. Tadi laporan Pak Ketua tadi yang menyampaikan bahwa anggota kelas ini yang terdiri dari 36 tadi ya Mas. Wakeh ya, 36 itu unsur-unsurnya ada unsur dari berbagai kabupaten yang ada di Jawa Tengah, bahkan kemudian di luar Jawa Tengah, bahkan ada juga yang di luar pulau gitu kan. Nah, ini sebaran ini justru sangat penting karena nanti bisa kita akan saling mengetahui ya. Barangkali yang tidak terjadi di Kendal ya, itu bisa jadi ya terjadi yang di Papua misalnya gitu. Bisa jadi yang terjadi di Brebes misalnya kalau ada yang dari Brebes karena tadi sebarannya cukup banyak yang disebut oleh Mas Ketua itu. Ya, oleh karena itu ya teman-teman semuanya mahasiswa diarahkan untuk menganalisis model pengembangan kepala sekolah secara kritis dan turun, Mas. Secara kritis ya dan berbasis teori ya. Jadi berbasis teori, mengembangkan supervisi akar. Ini nanti mengembangkan, betul-betul Bapak Ibu membuat perencanaan supervisi, gitu ya. Baik itu supervisi akademik, baik itu supervisi manajerial, supervisi terkait kesiswaan, supervisi terkait aset, gitu, keuangan, gitu. Ya. Baik latihannya nanti secara manual maupun kemudian secara digital. Nah, secara umum Heeh. Heeh. Mhm. Mhm. Oh ini nggak bisa? Oh ini nggak bisa direkam? Oh. Kalau diteruskan aja gimana? Sementara? Untuk gitu ya. Jadi untuk sementara kita lanjutkan dengan yang akun yang ini saja, nanti untuk akun yang baru kita mulai gunakan di pertemuan mendatang gitu ya. Oke, oke, baik, baik. Kalau sudah bisa terekam saya kira baik. Tapi dengan dengan orang tidak langsung di sini ya? Kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Oh iya. Oh, bisa jadi ya. Mhm. Iya. Iya, iya, oke. Mhm, mhm. Baik. Ya, oke. Kita lanjut ya. Sementara kalau nanti terjadi sesuatu ya sudahlah, langsung pindah ke yang baru itu. Ya, baik. Mmm, oh iya, tadi pagi itu
data-data file-file saya sempat hilang sebentar. Ketika dicek ternyata cloud-nya saya pakai cloud yang berbayar, ternyata kelewat bayarnya. Itu ya begitu hilang, ya, nggak bisa diakses. Ya, tapi begitu dibayar langsung muncul kembali. Baik. Jadi mata kuliah ini cakupannya pada 4 ranah utama berikut ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus memperoleh 4 hal ini yang utama. Nanti terinci ya ke dalam bahan kajian dan materi perkuliahan di bawahnya itu gitu. Jadi yang ini berarti apa? Ranah kepemimpinan dan pengembangan profesional kepala sekolah. Ini ada teori-teori, ada model-model pengembangan kepala sekolah baik nasional maupun internasional ya. Karena ini sangat penting ya. Rekan-rekan kepala sekolah apalagi guru ya. Ini banyak yang ketika jadi kepala sekolah belum teorinya belum dimatangkan gitu ya, teorinya belum dimatangkan. Maka melalui mata kuliah ini kita berharap nanti bisa matang betul, tapi strateginya ya karena waktu-waktu kita itu pendek sekali. Jadi Bapak Ibu harus banyak baca sendiri akhirnya sebenarnya. Ya, jadi kesuksesan kuliah itu paling banyak itu baca sendirinya Bapak Ibu ya. Jadi karena diskusi nanti hanya biasanya fokus pada hal-hal terpenting gitu. Jadi itu ya areanya yang akan kita pelajari, area besarnya pertama kepemimpinan dan pengembangan profesional kepala sekolah, supervisi akademik dan supervisi manajerial, transformasi digital dalam pengelolaan sekolah, dan terakhir perencanaan strategis berbasis data dan riset. Maka Bapak Ibu harus juga mulai sering sekarang buka-buka data riset Bapak Ibu. Tidak harus riset sendiri, tidak harus penelitian sendiri, tapi juga penelitian, terutama penelitian orang lain. Ya, jadi kan banyak sekali itu. Di Google Scholar ya, kebanyakan Bapak Ibu nanti buka lewat Google Scholar. Ya, oke. Nah, beberapa bahan kajiannya ya ada di situ ya, antara lain beberapa bahan kajiannya. Ini nanti menjadi topik diskusi ya, nanti ya. Menjadi topik diskusi. Jadi setelah pertemuan ini nanti Mas Ketua minta tolong didistribusi ke kelompok-kelompok ya. Ke kelompok-kelompok, didistribusi ke kelompok-kelompok, ada 14 topik itu ya. Tapi nanti di dalam pendahuluan saya kalau bisa akan menyampaikan sedikit itu. Tapi nggak apa-apa, nanti disampaikan kembali lebih detail ya, konsep dan teori kepemimpinan, pendidikan, model pengembangan kepala sekolah, baik nasional dan global. Jadi nanti dicari betul contoh-contohnya dan sebagainya, disajikan gitu. Ya, sampai supervisi kepegawaian, evaluasi kinerja guru, penguatan budaya sekolah dan seterusnya. Nah, sampai dengan 14 itu penyusunan long term strategic plan ya, LTSP sekolah. Long term ya, kebanyakan sekolah menyusun Renstra mungkin ya. Terus yang secara praktis dilakukan setiap tahun ada RKAM ya, RKAS ya kalau salah, sorry. Karena saya di madrasah sering bicaranya RKAM gitu. Rencana anggaran rencana kerja dan anggaran madrasah, rencana kerja dan anggaran sekolah. Itu kan tahunan itu. Nah itu mungkin termasuk dalam yang short term gitu ya. Nah, yang long term itu berarti long term strategic planning. Itu nanti jangka panjang. Bagaimana pengembangan sekolah kita ya ke depan gitu ya. Bagaimana pengembangan sekolah kita ke depan dalam 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan sekolah ini mau jadi kayak apa nah gitu. Itu gitu. Kemudian ini beberapa sumbernya ya, beberapa referensi yang bisa digunakan ya Bapak Ibu sekalian, beberapa berbahasa Inggris ya, beberapa berbahasa Inggris ya itu. Nah, kemudian yang di bawahnya itu yang pendukungnya, di samping juga Bapak Ibu sangat bebas menggunakan berbagai sumber lain ya, Google Scholar gitu ya. Misalnya kalau mau
melihat Google Scholar Pak Ngaspun, ya Google Scholar Ngaspun Egar gitu, ngetik di Google Search itu bisa. Google Scholar Ngaspun Egar itu nanti muncul itu. Nah, di situ banyak penelitian-penelitian terkait dengan pengembangan kepala sekolah ya, bersama-sama dengan mahasiswa bimbingan kami biasanya itu. Terus ke bawah lagi, Mas. Ini Bapak Ibu sekalian, turun lagi. Oke, terus lanjut, itu bisa dibaca-baca semua nanti. Nah, ya. Nah, ini nanti hanya pembagian itu. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan 2 kolom terakhir itu ya. Yang 2 kolom terakhir saja, biar gampang dipahami. Jadi penilaiannya nanti seperti itu Bapak Ibu. Partisipasi aktif Bapak Ibu nanti nilainya 30%-nya dari nilai yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu di blok keduanya enggak apa-apa ya gitu. Itu ya. Jadi itu partisipasi aktif itu 30%. Tolong tidak ada yang gandul hanya ke teman-temannya gitu ya. Kalau nanti kerja kelompok tidak hanya yang ada yang tidak apa misalnya hanya ikut-ikutan saja, jangan ya, karena itu 30%-nya. Kemudian proyek ya, proyek itu juga 30%, sangat besar itu Bapak Ibu ya, proyek itu 30% ya. Lalu tugas itu 20%, tugas-tugasnya nanti. Jadi proyek ya, kemudian partisipasi dan juga tugas itu semua nanti ada di Spada juga Bapak Ibu sekalian. Lalu perhatikan, lihat ya, UTS dan UAS, Bapak Ibu, ya. UTS dan UAS itu hanya 20, ya. UTS-nya hanya 10%, UAS-nya hanya 10%. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu UTS-nya nilainya 100, UAS-nya sempurna juga nilainya 100, tapi Bapak Ibu nggak pernah mengerjakan tugas-tugas lain, dijamin nggak lulus. Karena berapa? Hanya 20%, gitu kan? Nah, hanya 20%. Maka tolong ambil itu saja lah, sudah sederhana saya kalau ngajar. Jadi pokoknya sudah dibocorkan semua di awal, silakan ditata sebaik-baiknya. Bahkan tugasnya apa, nanti tugas 1, tugas 2, proyek 1, proyek 2, ini semua ada di sini nanti. Ya. Hanya, waduh ini lupa tadi Mas. Soal UTS dan UAS pun sudah ada di situ. Nanti jangan di-share yang ini, Mas. Jangan di-share dulu. Soal UTS dan UAS-nya nanti saya hilangkan dulu yang akan di-share. Ini sudah ada semua di situ. Ini tanggung jawabnya Mas Ketua loh ya. Jadi gurumu orang ngizin membagi itu, jadi harus dibagi tenan ya. Ya, jadi sampai soal UAS, soal UTS sudah saya siapkan Bapak Ibu. Nanti yang ngajar di kelas lain, karena saya di CDE, kelas AB itu saya belum tahu yang ngampus siapa kelas AB-nya. Itu nanti akan menggunakan ini juga. Ya, harus menggunakan ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi seperti itulah mata kuliah kita. Jadi jaminan betul kalau Bapak Ibu, yang penting mengerjakan gitu ya, dikerjakan betul gitu ya. Kadang ada yang ngambil jalan pintas sih, copy paste gitu, jangan ya. Nah, nanti daripada temanmu juga jadi korban gitu ya nanti. Jadi kalau ada yang tugas kok hanya copy paste dari temannya ya, maka kalau saya nggak sempat klarifikasi, langsung kedua-duanya nggak saya pakai gitu. Kan mesak kita sing buat kan gitu. Nah gitu. Langsung tidak dalam bahasa Inggris berarti it is not considered gitu loh. Jadi nggak dipertimbangkan, nggak dipakai. Gitu ya. Jadi penilaian kita nanti seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu jabarannya mulai dari ada tugas 1 ya. Tugas 1 itu 5, bobotnya 5% maksudnya itu ya. Tugas 2, kemudian tugas 3 dan proyek 1 itu 5 dan 20 loh itu. Maka nanti fokus di situ ya Bapak Ibu sekalian. UTS hanya 10, UAS hanya 10. Maka kalau dengan bangga, dulu-dulu kan gitu kan, banyak, loh saya ikut kuliah terus loh Pak. UTS mengerjakan, UAS mengerjakan. Lah iya silakan jenengan hitung gitu loh, ya gitu ya.
Jadi partisipasi aktif itu bukan sekedar ya teman-teman ya, bukan sekedar nanti teman-teman ketika kuliah rajin nongol, ketika kuliah rajin bertanya, tidak hanya sampai di situ, tapi juga ada studi kasus itu masuknya di situ ya, partisipasi aktif itu. Ada studi kasus, jadi nanti ada studi kasus, tapi nggak usah khawatir ya. Jadi dalam sejarah kuliah Pak Ngas pun nilainya AKP biasa nih. Tapi kemarin ada yang satu orang ya kemarin semester kemarin, satu orang dapat dua orang dapat B, plus satu orang dapat C, sisanya A. Ada yang A minus tapi itu. Jadi begitu ya. Kenapa? Loh, yang E itu nggak mengerjakan sama sekali semuanya gitu. Nilainya hanya itu, waduh. Dan mereka nggak ada yang WA saya, Bapak kok nilai saya begitu, nggak ada. Mungkin sudah tahu, menyadari diri, karena di awal sudah saya bocorkan begini gitu kan. Nah, sudahlah itu saja disiapkan nanti beres pokoknya gitu. Oke, itu disiapkan sejak awal bisa, nanti bagus-bagus tugasnya. Yang bagus-bagus kemarin itu hampir semua A ya, hanya beberapa A minus, 1, 2 A minus, selainnya A itu kemarin saya ngampu mata kuliah landasan kependidikan. Ya, yang kemarin. Landasan kependidikan. Kelas apa itu saya lupa, mungkin A mungkin. Kelas A. Itu A semua, karena memang bagus-bagus, semangatnya bagus ya, teman-teman yang di kelas itu, semuanya. Saya cek begitu setiap pekerjaan, wah, betapapun ada yang ketika menggambar peta pendidikan tertentu menggunakan AI gitu. Sudahlah yang untuk hal-hal begitu nggak apa-apa lah. Gitu ya. Tapi jangan kemudian semua tugas menyuruh AI untuk mengerjakan. Aku ngerti. Aku ngerti. Gitu ya. Terus Mas, turun Mas. Kita agak. Jadwal kita sampai jam berapa Mas? 15? 15 berapa? 30. Berarti sekilas saja ya? 30 ya. Oke, seandainya kita sampai full ora apa-apa ya. Ini kebanyakan masih di sekolah. Iya, Bapak masih di sekolah. Masih di tempat kerja ya. Meskipun saya paham yang Arab nyiapke buku barang tuan. Gak apa-apa lah ya. Ini kita lanjut agak cepat ya Mas. Ya. Digeser sedikit ke kanan Mas biar kelihatan. Ya. Ya gitu sudah. Cukup sekian. Nah, Ibu, saya tidak akan terus membacakan satu-satu, tidak. Tapi saya mengarahkan Bapak Ibu agar dapat memahami perencanaan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Nanti caranya Bapak Ibu memahaminya begitu. Untuk pertemuan 1 dan 2, jadi pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan, ya. Pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan itu kita membahas sub CBMK 1, Bapak Ibu sekalian. Yang isinya membandingkan pendekatan dan model pengembangan kepala sekolah yang digunakan di satuan pendidikan, di tingkat satuan pendidikan, di tingkat nasional, di tingkat internasional, secara kritis dan kontekstual. Nah, untuk pertemuan, nanti itu indikatornya apa? Ketepatan dalam analisis, gitu. Ini sudah ada nilainya Bapak Ibu, 10% kanan itu, kolom paling kanan. Jadi untuk minggu pertama, kedua, Bapak Ibu sudah ngantongi 10% kalau maksimal. Gitu. Nah, sudah jelas sekali ini ya. Apa yang dibahas? Ya, yang dibahas ada di kolom 7 itu. Ya. Yang dibahas, konsep-konsep dan teori kepemimpinan, model pengembangan kepala sekolah. Gitu ya. Nah, itu yang dibahas. Sampai model-model pengembangan kepala sekolah yang di tingkat nasional dan internasional. Nah, ini. Nah, tugasnya sudah ada, saya beri warna. Yang tugas saya beri warna biru. Ini sudah bisa mulai dikerjakan sekarang. Nah,
sudah bisa mulai dikerjakan sekarang. Tugasnya nanti di bawah ada, ya. Waduh, ini piye tapi Mas, menyembunyikan anu ini piye Mas Ketua? UTS dan UAS tadi. Waduh, aku lali ya ngono. Wah, Gusti. Ini bahasa Indonesia bisa semua ya? Nggak ada yang tidak bisa bahasa Indonesia ya? Maksud saya, kalau ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia kan berarti harus berbahasa Inggris misalnya kan itu. Enggak ya, sudah ya. Hah? Anu ya, enggak menguasai ya. Ya wes. Ya wes, ora tak basa Jawa ya. Nggih. Saya berarti harus menggunakan gaya bahasa Indonesia ya nasional ya. Tugas 1, analisis perbandingan model pengembangan kepala sekolah. Nah, tugasnya kayak apa, itu nanti kita lihat, ada sebentar nanti sekilas gitu ya. Nah, kapan harus dikumpulkan ya, nanti di mana gitu ya. Maka di situ materinya model-model pengembangan kepala sekolah. Nah, jadi untuk pertemuan 1-2 ada 1 tugas itu Bapak Ibu. Nah, nanti mengerjakannya nanti dikerjakan di luar sistem Spada, tapi nanti nguploadnya jenengan di Spada. Selain di Spada nanti di setiap pertemuan 1, pertemuan 2 itu selalu ada diskusi, ada discussion forum, berbahasa Indonesia, ada forum diskusi nanti di situ. Nah, kita lihat coba Mas Ketua ke tugas 1 di bawah. Tugas 2, tugas 3, dan proyek gitu ya. Nah, yang kuning-kuning itu yang proyek kayaknya. Nah, itu proyek. Terus ke bawah Mas. Terus, nah ini apa namanya ini? Ini apa ini? Tata tertib, baca sendiri ya. Terus sudah tahu kok sekarang sudah semester kedua. Nah ini, tugas 1 ini. Benar ya? Nah, tugas 1. Oke. Analisis perbandingan model pengembangan kepala sekolah. Nah, tugas ini bertujuan menganalisis, nanti akhirnya yang lain-lain jenengan pahami sendiri gitu, tugasnya ini. Jadi yang harus dilakukan itu langkah pengerjaan tugas, ke bawah sedikit Mas. Ya, langkah pengerjaan tugasnya memilih model pengembangan sekolah di tingkat nasional dan internasional. Oke. Cari ini nanti jenengan, ada model nanti yang saya kirim ke Mas Ketua ada di slide itu ada model yang nanti salah satunya saya tunjukkan, model pengembangan kepala sekolah. Nah, nanti cari, ya memilih model di tingkat nasional dan internasional, kemudian mengkaji literatur relevan, ya minimal 5 jurnal atau 5 artikel, ya. 5 artikel jurnal di jurnal nasional dan jurnal internasional. 5 artikel jurnal nasional, 5 artikel jurnal internasional. Jenengan terpaksa kudu aktif menggunakan IT ya. Daripada jenengan menyuruh orang untuk menerjemahkan yang bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia nanti dibayar, mending jenengan menyuruh AI ya. Menyuruh AI menerjemahkan, cepat itu. Jadi untuk yang kurang menguasai bahasa Inggris, nek sing wis menguasai bahasa Inggris monggo saja, langsung baca. Tapi jangan terus takut ya, perencanaan yang begini ini bagus ini ya. Ini levelnya internasional ini ya, RPS ini. Jadi jenengan menguasai tenan itu harusnya jenengan bisa menjadi level kepala sekolah internasional. Kita kan punya kan kepala sekolah di sekolah-sekolah internasional kita di luar negeri gitu kan. Ini ada yang pernah bertugas di sana? Belum ya, saya doakan nanti ada. Jadi di sekolah-sekolah kita di internasional kan banyak.
di negara-negara lain itu. Jadi di kedutaan besar itu pasti ada sekolah kita. Jadi sekolah nasional tapi di luar negeri itu. Maka itu kepalanya juga diambil dari guru-guru dari kita, dari Indonesia. Ya, beberapa teman saya punya pengalaman itu. Beberapa teman angkatan kuliah S1 saya. Ya. Sekarang masih ada yang di luar negeri. Jadi kepala sekolah. Ya. Di kedutaan besar di negara tertentu. Sekarang masih ada beberapa yang ini, sekarang mungkin masih 1 apa 2 gitu. Yang masih di luar negeri sebagai kepala sekolah Indonesia ya di luar negeri. Meringkas konsep, nah terus nanti diringkas, itu ikuti nanti langkah-langkah itu. Meringkas konsep, strategi, teori, dan praktek dari masing-masing model itu. Model ini kayak apa gitu ya. Kemudian, aja nangis sih, tenang wae ya. Enteng-enteng ini ya, jadi pokoknya gelem moco yang penting, karena kelemahan mahasiswa sing wis kerja iki macane malesan tuane, jarang sing hobi maca. Pokoknya asal ora bosen-bosen maca ya, sregep membaca ya. Daripada nyekrol itu sekarang ganti banyak baca nggih. Ya, jangan terlalu banyak nyekrol HP. Ya, sekarang harus banyak baca. Terus berikutnya membandingkan ya model-model tersebut ya. Jadi nanti minimal jenengan berarti di situ memilih satu model ya nasional, satu model internasional kan itu. Kemudian dibandingkan gitu, tujuan pengembangannya apa, pendekatan dan metode pelatihan untuk kepala sekolah yang dilakukan apa saja. Ini sub-sub judulnya gitu ya, yang ABCD itu. Maka saya beri huruf besar itu ABCD. Dasar teori kependidikannya apa ya, kemudian relevansi dan dampak bagi konteks pendidikan apa. Ini jenengan yang menyajikan, nganalisis dengan itu. Kemudian yang terakhir, ya yang kelima ya, menyusun laporan analisis minimal 2 sampai 3 halaman, diketik ya, font size-nya 12, spasinya 1,5. Jadi karena itu ada kaitannya dengan jumlah minimal halaman gitu ya. Silakan bisa milih 2 halaman, 2,5 halaman atau 3 gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau mau milihnya minimalis, ya sebaiknya yang minimal-minimal begitu, jangan betul-betul minimalnya yang diambil. Ya, lanjut Mas, ke bawah Mas. Itu cara memahami tugasnya, terus ke bawah lagi. Ya, oke. Mengumpulkan laporan ya melalui platform Spada sesuai jadwal. Nanti selalu ada link, Bapak Ibu sekalian ya. Link ya, di situ upload tugas 1, nah misalnya gitu. Jangan klik saja langsung buka, nanti tinggal ngupload. Upload tugas 1, upload tugas 2. Tugas 1 berarti nanti di pertemuan 1 atau 2, kayaknya di pertemuan 2 mungkin nanti. Ya, terus objek harapannya itu nanti dipahami nggih. Bentuk luarannya apa? Jenengan punya laporan analisis tadi ya, antara 2-3 halaman itu. Kemudian sistem penamaannya itu nggih, tugas 1, analisis L, dan jenengan ya, kemudian namanya. Nah, ikuti itu ya, pola memberi nama filenya gitu. Jadi jangan sampai jenengan ngupload di situ nggak ada nama filenya. Karena kalau saya download nanti saya nggak tahu ini tulisannya sopo. Nah, gitu. Oke. Jadi saya biar tahu ini tulisan siapa, tugas dari siapa dan seterusnya, maka pola sistem penamaan filenya begitu. Sudah sangat detail saya rancang mata kuliah ini ya. Yes. Nek sampai ora sukses. Kalau sampai tidak sukses berarti aduh, kesalahan siapa itu. Ya, indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Sudah tadi ya, pakai ini malah analisis. Oh ini bobotnya. Analisis kritisnya 40%, relevansi dan konteksnya 30%, struktur penyajiannya 20%, referensi yang digunakan
10%. Jadi itu bukan karangan, nggih, bukan karangan ya Bapak Ibu sekalian, tetapi analisis gitu. Nah, untuk tugas ini secara keseluruhan ya, pada nilai mata kuliah nanti bobotnya 10%-nya. Nah, ini jadwalnya yang saya blok kuning-kuning. Jadwal pengumpulannya terlalu lama ya kalau Maret ya. Harusnya pertemuan kedua itu. Ini kan kemarin saya kira mulainya Maret kuliah kita itu, ternyata Februari. Oke. Oh, malah itu 28 Februari ya. Nah, tetapi yang jelas itulah, nanti maksimal lah sampai itu ya. Nah, nanti seperti itu, kemudian bobot penilaiannya itu, daftar rujukan yang bisa digunakan antara lain itu. Nah, oke, ke bawah lagi. Ini lain-lainnya. Ke bawah lagi ya, terus. Ini tugas 2, ya tugas 2. Nanti berikutnya difahami sendiri. Nah, itu tugas 2. Penyusunan, perencanaan, supervisi. Nah, jadi kan sudah itu. Nah, terus ke bawah lagi. Berarti ini penyusunan, perencanaan, supervisi kesiswaan ya. Ini supervisi kesiswaan. Tugas 2. Langkahnya memahami konsep supervisi kesiswaan dan karakter siswa kayak apa, mengumpulkan data hasil belajar siswa secara digital ya, misalnya nilai ujian, ya presensi atau absensi, ya ketidakhadiran kan absensi benar ya, catatan perilaku gitu ya. Ini kerjasama minta ke apa? PU ya, kerjasama minta ke, kalau catatan perilaku berarti guru BK, nah gitu misalnya. Atau guru kelas kalau mungkin di tingkat ya, kalau yang tidak menggunakan guru BK. Menganalisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan supervisi kesiswaan. Menyusun rencana program supervisi kesiswaan. Tujuannya apa, sasaran siswanya siapa saja, strategi dan metode yang digunakan untuk supervisi itu apa saja, diurai di situ, ya indikator keberhasilannya apa. Terus membuat bahan presentasi digital. Jadi yang disusun itu, rencana yang disusun itu kemudian dibuat slides ya, dibuat PPT. Terus ke bawah. Ke bawah lagi ya. Oke, stop dulu. Ini sama dengan tadi pemahamannya ya. Jadi di sini ada apa yang bentuk luaran itu yang harus dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Itu bentuk luaran itu yang harus dikumpulkan. Laporan perencanaan supervisi, perencanaannya maksudnya ya. Bukan laporan supervisi ini. Laporannya itu pekerjaan jenengan itu maksudnya. Laporan perencanaan supervisi kesiswaan ya dalam MS Word ya. Sistem penamaan filenya begini, ini laporannya. Terus buat PPT. Ya, ketentuannya seperti ini ya. Minimal 8 ya sampai 10 slide ya. Itu ada gambar-gambarnya, ada visualisasinya bagus lah gitu. Kemudian sistem penamaan filenya begitu. Nah, ikuti saja nanti itu seperti itu. Terus kriterianya sudah ada kayak tadi. Ke bawah lagi, Mas. Kriteria penilaian. Nah, ini waktunya. Sampai 31 Maret. Kayaknya berurutan ini. Jadi sudah saya buat selogis mungkin lah gitu. Selogis mungkin itu urutannya, kemudian saya sudah mempertimbangkan beban kerja jenengan di kedinasan, urusan jenengan di keluarga gitu kan, urusan jenengan di masyarakat gitu, sing jadi ketua RT, ketua RW ya, jadi panitia 17-an gitu kan, jadi panitia Ramadan, nah semua gitu, itu sudah saya perhitungkan, jadi ini nggak berat kalau dikerjakan. Ini kritis ini ya, kuliah pertama itu. Jadi ini harus hadir mestinya. Kalau ada yang tidak hadir nggak paham barangkali. Itu kira-kira waktunya. Terus ke bawah lagi, kayak tadi terus. Nah, ini tugas 3. Tugas 3, analisis perbandingan supervisi guru dan
tenaga kependidikan. Nek supervisi guru itu kayak apa, supervisi tenaga kependidikan kayak apa. Terus ke bawah, yang dikerjakan apa, nah itu misalnya. Di situ tujuan supervisi, kalau yang guru ya, kayak apa ya, kalau yang ini. Jadi dibandingkan antara keduanya. Ya. Terus ada luarannya. Luarannya laporan tertulis ya. Terus penamaannya begitu, terus ke bawah lagi kriterianya ada juga, terus waktunya, tanggalnya, tanggal. Ya, April. Nah, ini 11 April. Logis ya. Sudah mempertimbangkan itu ya. Jadi yang jadi tugas, sudah mempertimbangkan tugas kedinasan, tugas keluarga, tugas kemasyarakatan gitu. Ya, yang jadi pengurus masjid, yang jadi pengurus gereja itu sudah dipertimbangkan itu. Yang jadi pengurus RT RW gitu. Ya, LPMK di kelurahan gitu. Jadi pengurus pramuka di kabupaten ya, dan seterusnya. Sudah bisa ini ya. Terus lanjut Mas Ketua. Dan yang proyek coba kayak apa? Yang proyek. Kayak ini proyek setelah ini. Apa ini? Proyek 1 benar ya. Itu masih aturan dulu. Dulu itu proyek ya. Proyek gitu. Kalau sekarang mau proyek gitu ya, ketentuan yang sekarang. Proyek. Ketentuan penulisannya. Jadi proyek 1 ya, rancangan supervisi akademik guru dan supervisi tenaga kependidikan. Kalau tadi kan membandingkan, sekarang ini merancang, membuat gitu loh. Membuat perencanaan supervisi gitu. Ya, coba ke bawah. Nah, tujuannya begitu, kemudian langkahnya itu coba ya, konsepnya tadi kan sudah dibandingkan, sudah dipelajari gitu kan. Nah, dengan memanfaatkan tugas tadi, maka proyek 1, tugas 3 tadi ya, maka proyek 1 ini akan terfasilitasi ya, mempelajari konsepnya, mengumpulkan data kinerja ya, dan seterusnya itu nanti dilakukan ya, lalu menganalisis. Dalam hal data kinerja nggak bisa dikumpulkan ya, karena ada kerahasiaan misalnya, jangan mati jalan ya, tetapi jangan bisa menggunakan apa namanya, ilustrasi. Menggunakan ilustrasi, ya, data-datanya itu. Data-datanya bisa menggunakan ilustrasi. Artinya ngarang gitu ya. Ya, bisa mengarang sendiri. Tetapi baik kalau itu sesuai fakta ya. Kalau tidak ada unsur melanggar kerahasiaan dan lain-lain. Tapi itu kan sifatnya tertutup karena tugas ini kan nanti tidak akan dipublikasikan kan, hanya dikumpulkan ke saya saja, jadi nggak masalah sebenarnya. Menganalisis kebutuhan supervisi berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kemudian menyusun rancangan supervisi. Jadi rancangan supervisinya ada 2 ya, untuk guru dan untuk tenaga kependidikan. Kemudian menyusun laporan supervisi. Ya, minimal laporan rancangan ini juga ya. Nah, gitu. Minimal 3 sampai 5 halaman. Lalu membuat slide-nya ya, PPT-nya. Oke, lanjut. Ke bawah sedikit. Ya, itu penamaannya. Sudah. Terus luarannya dan penamaan. Nah, itu waktu-waktunya. Saya kira sementara itu bentuk-bentuknya seperti itu ya, tugas ya dan sebagainya. Nanti yang ini akan di-share, tapi mestinya nanti dihilangkan dulu yang ya Mas. Disembunyikan dulu Mas yang UTS dan UAS ya. Kita kembali ke atas lagi. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan setelah ini bisa sebentar mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Kembali ke tadi. Terus ke minggu-minggu tadi, sudah ke tabel yang minggu-minggu. Ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tahap-tahapannya untuk minggu ke-3 dan ke-4 kita akan menguasai
CPMK 2 ya. Tugasnya tadi sudah di situ ada sudah juga ya. Nah, itu menyusun perencanaan, nah kan itu. Sama persis sudah style betul itu. Terus pertemuan 567 ya minggu 567 itu. Nah, di yang 567 itu ada tugas 3 dan proyek 1 tadi. Ya. Terus berikutnya nanti ke-8 itu UTS. UTS-nya nanti berarti mencakup soalnya sudah ada di situ bocor gitu soalnya. Tapi aja dibocorke Mas Ketua ya. Soal aku lali wis toh. Sempet download kok Pak. Belum sempet download. Ya. Ya enggak misalnya anu tak ganti sidik-sidik lah. Misalnya nanti itu sudah terpublikasi dulu ya enggak apa-apa lah itu nanti biar bagus lah nanti. UTS-nya sempurna, UAS sempurna gitu kan bagus lah. Biar dikuasai dengan baik. Gitu ya. Terus nanti ya berarti cakupan bahasanya itu mulai pertemuan 1 sampai 7 ya. Sub CPMK 1, 2, 3 itu nanti untuk UTS. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, ya dan seterusnya. Nah itu ada yang kuning-kuning itu proyek-proyek. Proyeknya ada 3. Di bawah nanti ada petunjuk-petunjuknya tadi semuanya. Ya. Maka ini sambil belajar, sambil bisa disiapkan mulai sekarang Bapak Ibu. Untuk yang tugas-tugas itu ya. Tugas-tugas. Nah, nanti ada diskusi-diskusi tertulis yang bisa jenengan lakukan secara tertulis kapanpun, dimanapun, ya. Karena SPADA itu selalu terbuka, ya. Kecuali hanya pada saat ada apa itu namanya, ada apa sih itu namanya, perawatan itu, ketika perbaikan sistem ya Pak, itu misalnya. Selebihnya seluruh waktu ya kapanpun itu terbuka, maka jangan bangun jam 3 malam mau buka SPADA lalu menjawab pertanyaan diskusi itu bisa ya kapanpun dimanapun. Tapi ini belum saya isi, nanti dalam waktu cepat kita isi. Ya, ke bawah lagi Mas Ketua. Ini catatan-catatan menjelaskan yang tadi itu ya, dan seterusnya. Nanti silakan dibaca sendiri kalau diperlukan, biar paham. Terus, ke bawah lagi. Nah itu, terus ya. Nah ini tata tertib sudah jelas ya, paham ya. Nanti dibaca sendiri, 75%. Jenengan harus ini, berarti setara dengan 12 ya. Pertemuannya minimal jenengan ikut 12. Tapi jumlah semuanya 16. Nah, jenengan targetnya nilainya A ya harusnya 16 kali penuh ikut ya. Terus Mas, nanti dibaca sendiri itu. Enggak masalah, terus gampang itu. Ke bawah lagi. Ya, ini tadi sudah sampai di ini tadi tugas itu. Ya, tugas 1, 2 dan seterusnya. Baik ya. Bapak Ibu sekalian, saya berarti nggak bisa menyampaikan materi ya untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 menit. Kalau ada yang ditanyakan tentang perkuliahan ya. Mas Ketua silakan. Lebih dulu. Oh iya. Wah, lupa. Sepada yang ini di mana Mas? Di akademik apa di anu? Apa di Sepada 3? Di Sepada 3 ya? Oke. Sudah ada ya? Baik. Nanti secara singkat saya anu ya, sebentar Sepada. Oh ini ya. Di sini harusnya.
Si Mekar ya. Coba saya lihat sebentar, Bapak Ibu. Kalau sudah memungkinkan saya pasang presensi, langsung saya set presensinya untuk hari ini. Mengapa verifikasi ini memerlukan waktu lebih lama? Itu yang memperlambat verifikasi ya. Setiap kali kita buka si Mekar itu, terus verifikasinya lama. Nah, ini sudah buka ini. Kalau sudah memungkinkan langsung saya buka presensinya sekali. Di Spada 3 ya, Mas? Spada. Yang kelas apa ini? C. 2C. Kelas C. Sambil bisa dilanjutkan yang pertanyaan berikutnya kalau masih ada, Mas. Apalagi tadi yang pertama itu. Sambil saya sedang menyiapkan Mm-mm. 14 kelompok ya. Orang 36 itu dibagi menjadi 14 kelompok. Ya, betul. Itu gitu. Ya, jadi pertama ya yang dibuat bukan, saya nggak ingin jenengan membuat makalah ya, bukan makalah yang dibuat. Tapi saya ingin panjenengan itu semua nanti per grup itu ya menghimpun materi-materi terkait subjudul itu dari berbagai sumber ya. Apakah itu materi terkait penelitian, teori-teori dan sebagainya. Ya. Lalu nanti kalau ada sumbernya, lalu sumbernya dicantumkan di situ. Langsung ya. Jadi kayak menulis ilmiah itu, ini persiapan nulis proposal, persiapan nulis tesis lah gitu. Langsung dicantumkan di situ. Dan nanti di akhir itu nanti dibuat daftar pusakanya gitu. Ya. Di akhir nanti dibuat daftar pustakanya. Nah, di akhir nanti dibuat daftar pusakanya, kemudian dari materi yang tersusun itu, sekali lagi bentuknya bukan makalah, bukan ya. Bentuknya bukan makalah, tapi bentuknya adalah ringkasan himpunan materi terkait dengan itu ya. Terkait dengan topik itu, himpunan materi terkait dengan topik itu ya. Terus setelah materi dihimpun, maka jenengan kemudian membuat ringkasan dalam bentuk PowerPoint gitu maksudnya. Ya. Jadi dalam bentuk PowerPoint. Pertemuan 1 ya. Oke. Presensi sudah saya set, silakan. Bisa sambil presensi. Jadi tadi sudah saya jawab ya pertanyaan Mas Ketua terkait dengan topik-topik tadi. Kelas yang berjumlah 36 orang ini dibagi ke dalam 14 kelompok. Ya, dibagi ke dalam 14 kelompok. Kemudian tugas yang tadi coba topik-topiknya ditampilkan lagi, Mas Ketua, biar teman-teman jelas. Nanti kalau masuk kelompok 1 berarti topiknya ini, kelompok 2 topiknya ini, kelompok 14 topiknya ini.
Ini untung ya, jumlahnya 36 ya. Kalau jumlahnya hanya 7 orang, terus gimana? Ya, topiknya 16 ya. 14. Untung ini berarti. Kalau ada yang tidak jelas dari penjelasan saya, ditanyakan ya Bapak Ibu. Jadi kita profesional saja, jadi jangan ada yang merasa sungkan, merasa enggan ya terhadap saya, begitu nggak usah, sudah biasa saja. Ya, jadi karena tugas saya memang mendampingi Bapak Ibu belajar gitu. Mendampingi ya tugas saya itu. Belum muncul Mas Ketua. Perlu waktu. Sudah nggak apa-apa. Kayak punya saya tadi, nggak apa-apa. Jadi begini ya, tadi sekilas kan Bapak Ibu sudah melihat ya, sekilas tadi sudah lihat ada 14 topik itu, ya intinya berarti nanti Bapak Ibu akan terbagi, mungkin satu kelompoknya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang kayaknya gitu kan. Kalau 36 ke 14 kelompoknya masing-masing. Nah, dari topik yang didapatkan ada 2 tugas yang ada 2 hal yang akan dilakukan oleh kelompok itu. Pertama, menghimpun materi-materi terkait itu, agak banyak nggak apa-apa, jadi nanti gitu. Tapi seluruh materi yang dihimpun itu tolong cantumkan sumbernya. Ya, itu materi dari mana, sambungkan ya, langsung di situ langsung ada di dalam kurung sumbernya apa dan seterusnya. Nah itu. Jadi sudah nulis seperti tesis itu ya, sudah nulis seperti tesis itu. Terus nanti di bagian akhir ya, jadi satu judul itu berarti nanti ada sub-sub yang cukup banyak, ya, ada sub-sub judul yang cukup banyak, ya. Sebentar tadi misalnya apa yo? Saya tak buka yang file saya. Wangel juga kok ya. Oh, di atas. Nah, jadi misalnya di situ nanti dimulai ada definisi gitu kan misalnya ya. Jadi misalnya supervisi kesiswaan misalnya. Nah, mulai dari definisi supervisi kesiswaan, kemudian nanti ruang lingkupnya, misalnya gitu loh. Nah, kemudian nanti langkah-langkahnya gitu ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dan sebagainya. Tapi nanti semua ya, ruang lingkup, kemudian langkah-langkah dan sebagainya itu, setiap subjudul itu dicari sumber-sumber yang cukup lengkap gitu. Nah, itu. Jadi misalnya ini sudah ketemu di tempat saya. Nah, gitu. Jadi dengan sub-sub judul itu nanti begitu ya. Satu berarti membuat himpunan ya, himpunan materi terkait dengan topik yang dibahas itu nanti bisa jadi satu buku sendiri sebenarnya gitu. Ya, kalau menginginkan nanti diterbitkan, saya dampingi penulisannya. Ya, nanti menerbitkannya lewat penerbit UGRIS gampang gitu. Biayanya pun tidak mahal, paling kalau 4 orang 400.000 kan berarti kan 100 ribuan gitu misalnya, kan kecil kan bagi jenengan itu. Nah, nanti saya berikan kontak personnya yang bisa membantu menerbitkan gitu. Nanti 1 semester itu jenengan bisa menerbitkan buku nanti gitu ya. Jadi bersama-sama dengan saya. Ya. Jangan jenengan sendiri, kalau jenengan sendiri nanti ora dipercaya karo anu. Ya, jadi ono wasilai lah gitu ya. Ono syafaate gitu ya. Baik. Berikutnya setelah dibuat himpunan materi, ya judulnya nanti bisa diberi himpunan materi tentang apa, atau judulnya itu apa ya, misalnya supervisi kesiswaan umpamanya ya. Nah, terus ada subjudul kecilnya di dalam kurung misalnya, gitu ya. Umpamanya himpunan, gitu ya, himpunan materi tentang langkah-langkah ini dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti subjudulnya mulai dari
definisi, dicarikan banyak referensi, kemudian nanti ruang lingkupnya, ciri-cirinya, langkah-langkahnya, semacam-macam semua nanti dicari itu. Gitu ya. Dan yang kedua, siapkan untuk siapkan ringkasan ya. Siapkan ringkasan dalam bentuk PowerPoint. Ketika dibutuhkan suatu saat nanti dipresentasikan. Mestinya dalam pertemuan-pertemuan itu mempresentasikan nanti Mas Ketua. Gitu. Jadi nanti yang dipresentasikan yang ringkasannya dalam bentuk PowerPoint saja itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Kecuali masih ada hal yang perlu ditanyakan lagi, ya maka kita bisa tambah 1-2 menit, tapi apakah masih ada? Cukup? Nah, persilakan kalau masih ada. Ya, ya saya set sampai jam 4. Presensinya sudah tidak masalah ya. Ya, sampai jam 4 masih bisa ini. Tapi nanti kalau ada yang lupa juga tambah waktunya, nggak apa-apa. Baik, mungkin cukup ya Mas Ketua ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kali ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang tadi saya share itu untuk khususnya untuk materinya bisa di-share itu Mas, yang materi bisa nanti untuk dibaca-baca yang PowerPoint yang saya share tadi. Sedangkan untuk yang ini kalau belum ter-share jangan di-share dulu, nanti saya nunggu yang sudah ditanda tangan, yang tanda tangan nano saja ya. Sekalian mungkin nanti dihilangkan ini. Kalau itu sudah mau di-share dulu, misalnya dihilangkan dulu ini dipindahkan dulu yang UTS dan UAS-nya. Itu ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian, atas kesabarannya sambil ini yang puasa kan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Nah, mari kita akhiri bersama ya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas Ketua. Ya, baik. Kalau jenengan mau melanjutkan diskusi, monggo. Saya izin live ya. Besok kontak lagi untuk pertemuan. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi mau tanya, berarti minggu depan hari Senin juga yang ini, yang makul PKS ini. Oh, lah oh, lah tadi kata kata bapaknya kita punya 14 pertemuan, Pak. Berarti 14 kali 2 minggu maksudnya, bukan sekali seminggu. Oh, gimana sih? Ya, separuhnya kan, Pak. Dua. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Maksudnya kalau hari ini minggu sekali kan berarti minggu depan kelompok 1 udah tampil ya hari Senin. Ya, Pak. Nggih, Pak, siap. Semoga yang lain juga ada pencerahan biar jelas gitu loh, Pak. Cukup dulu, Pak. Cukup Yudik. Mau masak dulu, Pak. Pak Yudik itu kelompoknya di apa spin lagi. Spin dong. Spin aja, Pak. Pak Yudi yang spin. Biar rata. Ya udah disepin aja nanti sama Pak Yudik gitu. Disepin habis itu disepil ya, Pak. Aduh, aku udah pusing ya. Ini Pak Bowo ada enggak? Pak kanan ya Pak Bian. Kemarin itu ayahnya ngecat saya. Ayahnya Pak Bowo. Ayahnya. Dicat ayahnya Pak Bowo, Pak Yudi. Jadi ceritanya tuh intinya Pak Bowo itu kuliah S2 ini nggak izin sama orang tuanya. Orang tuanya merestuinya tuh ikut PPG mandiri, makanya apa namanya untuk biaya-biaya itu tuh taunya ayahnya tuh buat PPG mandiri gitu loh, bukan buat S2 gitu. PPG kan semuanya sekarang gratis, Pak. Nggak tahu yang mandiri katanya gitu, Bu. Iya, yang mandiri juga gratis, yang prajab. Ya mungkin BNI, Bu. BCA. BRI. Astagfirullah. Om Dwi yang di-download tadi loh ya. Pak Dwi itu beneran apa enggak tahu? Aman, yang dilarang kan Pak Yuki selaku ketua. Anggota bebas nge-share, aman. Lapor ketua. Monitor ketua. Siap, Mas Ketua. Nah, udah bisa lo ya.
Aku ora ketua. Bulan puasa Pak Dwi. Jadi Pak Dwi. Aku kan ora bisa, aku ora ketua. Dan kita komplit. Aduh ya wis kadung don kowe. Iya toh. Ya toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Selamat memasak ibu-ibu. Siap. Ngabuburit. Hujan Bu, nggak bisa ngabuburit, pulang aja lah.